Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita hidup perlu bekal. Bekal untuk hidup dan bekal untuk akhirat. Bekal untuk hidup kita di dunia ini, tanpa kita cari pun Allah bisa mendatangkannya kepada kita secara mudah, tapi ada syarat-syaratnya. Sedangkan bekal untuk menuju akhirat, di mana di sana adalah kehidupan yang abadi, tidak seperti di dunia ini kehidupannya tidak abadi, kehidupannya fana, bisa habis, bisa selesai. Di akhirat enggak ada lagi selesai, enggak ada lagi kata selesai, enggak ada lagi kata habis. Saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, para muslimin rahimakumullah, Allah mengajarkan kepada kita semua ini, manusia ini yang sudah sukses hidupnya, yang sudah cukup dengan dirinya, karena dia sudah mempunyai semua yang dia butuhkan, yang dia perlukan dalam hidup ini. Sebetulnya masih ada lagi yang dia perlukan, yaitu bekal di akhirat. Tapi kebanyakan di antara mereka tidak seperti itu. Kebanyakan mereka yang sudah selesai dengan dirinya karena sudah kaya raya, sudah mencapai tingkatan tertinggi dari kekayaannya, sudah mencapai pangkat yang tertinggi, maka dia kira dengan itu sudah cukup. Padahal tidak. Ingat, di Al-Quran yang Allah turunkan di permulaan surat-surat Al-Quran yang turun, di dalam surat Iqra atau surat Al-Alaq, Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Mudah-mudahan masih ingat saudara sekalian. 3 ayat tadi berbicara tentang manusia yang ketika dia sudah melihat dirinya merasa cukup, merasa selesai dengan dirinya. Orang yang seperti itu bukannya bersyukur kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, memperbanyak sujud kepada Allah,
memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir. Bukan itu yang mereka lakukan, tapi mereka yatgha, melampaui batas, berbuat sewenang-wenang, berbuat melampaui batas, menerjang batas-batas yang diperbolehkan oleh Allah. Nah, kita jangan menjadi golongan manusia yang seperti itu. Yang kedua, saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, kalau di antara kita ini, yang ada di dalam masjid ini maupun yang di luar sana yang mendengarkan suara ini, siapa di antara kita yang masih belum sukses, masih belum cukup dengan keperluannya, apalagi di saat sekarang ini, anak-anak kita yang masih kecil-kecil membutuhkan biaya sekolah, yang masuk SD dari taman kanak-kanak memerlukan biaya sekolah, yang dari SD ke SMP memerlukan biaya masuk sekolah, yang dari SMP ke SMA juga begitu, yang dari SMA mau mencari perguruan tinggi apalagi. Sementara saudara sekalian, biaya pendidikan, biaya sekolah yang ujung-ujungnya hanya untuk kebanggaan dunia, bukan untuk sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Kebanyakan dari antara mereka itu biaya pendidikan itu makin mahal dari waktu ke waktu, sehingga hari-hari ini pasti banyak orang tua, terutama yang tidak mampu, mereka kesulitan, bingung bagaimana meneruskan anak-anaknya bisa sekolah. Saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, sekolah itu penting hanya untuk dapat kerja, hanya untuk bisa memanfaatkan ilmu yang sampai kepada kita untuk bekerja mendapat duit. Tapi kita ketahui saudara, Rasulullah SAW dan para sahabatnya kebanyakan mereka enggak sekolah, tapi mereka bisa hidup kaya raya. Ada juga yang miskin banyak, tapi yang kaya raya juga ada. Kenapa bisa begitu? Tanpa sekolah, tanpa kuliah mereka bisa kaya raya. Bukan hanya Rasul dan para sahabat, saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia. Orang-orang yang sekarang ini di Indonesia dikenal dengan sebutan 9 naga atau 10 naga, mereka itu dulu miskin semuanya. Mereka kaya raya karena pemerintah kita yang memberikan fasilitas kepada mereka dengan fasilitas yang mudah, sehingga mereka bisa menguasai negara ini tanpa saudara pernah lihat. Saudara, itulah sebabnya Al-Quran menuntun manusia hidup tidak untuk mencari dunia, tapi mencari akhirat. Karena itulah di surat yang tadi dibacakan, Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat-ayat itu mengajarkan kepada kita agar kita yang belum sukses, yang belum memenuhi keperluan hidup kita, diajarilah kita oleh Allah supaya jangan menjadi orang yang pemalas. Disuruh bangkit dari keterpurukan. Bangun kamu kalau kepingin kamu hidupnya enak di dunia ini. Bangun untuk apa? Sholat, qumil laila, bangun di malam hari untuk sholat tahajud dan sholat witir. Berdoa, minta sama Allah apa yang Anda perlukan. Kamu bangun bisa sepertiga malam, 2/3 malam lamanya, atau separuh malam. Kamu berdoa, bermunajat kepada Allah. Minta untuk anak-anaknya, minta untuk dirinya, minta untuk keluarganya. Apa yang kita perlukan, minta kepada Allah. Karena Allah itu maha pemberi. Allah itu Al-Wahhab, yang maha pemberi. Asalkan kita mau mendekat kepadanya, maka dia akan mudah memberi kepada kita. Nah, untuk bisa dekat dengan Allah, saudara sekalian, caranya adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau belum bisa baca Al-Quran, ya belajar Al-Quran. Saudara menyekolahkan anak sampai setinggi-tingginya, S1, S2, S3, tapi sayang kalau mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Saudara salah besar, keliru besar kalau mendidik anak-anaknya pandai sampai sarjana S1, S2, S3, tapi bodoh soal Al-Quran. Gak ngerti apa-apa tentang Al-Quran, gak ngerti apa-apa tentang agama. Kalau nanti mereka menjadi pejabat yang memegang pemerintahan, yang berkuasa, mereka tidak akan bisa menjalankan kekuasaannya dengan benar dan dengan baik. Akan selalu berbuat zalim. Oleh karena itu saudara sekalian, setelah Allah menyuruh kita membaca Al-Quran dengan tartil, sholat tahajud, Allah menyatakan dalam ayat berikutnya yang tadi dibacakan, kata Allah di ayat berikutnya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun untuk salat malam itu dia asyaddu wat'an, amat sangat sesuai waktunya untuk salat malam.
asyaddu wat'an, amat sangat kuat pijakannya, maksudnya akan lebih mendalam, akan lebih meresap dalam jiwa. Ketika kita sholat di malam hari, sementara orang lain tidur, sunyi sepi, gak ada suara hiruk pikuk, yang ada suara bacaan sholat kita berbicara dengan Allah. Lalu kata Allah, wa innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya bagi kamu wahai manusia, di waktu siang ada kegiatan yang banyak. Kamu siang hari pasti banyak pergi ke sana kemari, berusaha ke sana kemari untuk memenuhi keperluan hidupmu, tapi itu semuanya akan sulit kalau kamu tidak mau bangun malam. Maka silahkan saudara sekalian, sama-sama yang ngomong dan yang mendengarkan, kita sama-sama memulai rajin sholat tahajud dan witir, maka hidup ini akan mudah. Walaupun kita tidak bisa menjadi seperti 9 naga tadi. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wansuril mustada'afina minal mu'minin. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin. Innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fid din fi Filastin wa fi Lubnan wa fi Iran wa fi Indonesia wa fi sairi biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.